Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dua tayangan yang sangat-sangat luar biasa. Dan tentunya ini tidak akan mengecewakan kalian semua yang nonton video ini. Karena ada yang menghibur, ada juga yang mengejutkan. Nah, yang pertama yang menghibur ini teman-teman, ada debat panas antara Bung Mardiansyah dengan Roy Suryo. Yang dimana ujung-ujungnya Roy Suryo sebagai tersangka klaster kedua dan yang selalu mengaku sebagai peneliti ditertawai satu studio. Bahkan host Nusantara TV juga ikut tertawa melihat Roy Suryo. Aduh. Nah, yang kedua, kita akan melihat bagaimana penasihat hukum dari Roy Suryo CS, yakni Abdul Ghafur, dan juga penasihat hukum dari Egy Sujana, Ibu Eli Danetti, sekarang malah saling serang dan cakar-cakaran di ruang publik, teman-teman. Apa-apaan kelompok ini? Masa di ujungnya mereka cakar-cakaran, tidak kompak, padahal di awal mereka sangat semangat berjuang bersama gitu ya kan? Aduh. Nah, kalian harus nonton videonya sampai habis teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Makanya di UGM tuh banyak banget bertebaran yang namanya kios-kios afdruk yang di pinggir jalan, pakai lampu petromak. Apa bedanya dengan studio foto yang profesional? Kalau di sana keluar cetakannya, tapi itu nggak lebih dari 10-15 tahun biasanya sudah memudar. Itu kan mata telanjang Anda yang melihat dan Anda protes tidak bisa dipegang, diterawang kayak uang gitu kan. Jadi kan sama kayak gini gitu loh. Tapi ketika mata telanjang Anda melihat dan Anda bisa dengan yakin bicara, emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Bagaimana menjamin objektivitas ya? Bagaimana menjamin? Anda berdua boleh jawab. Kalau lembaga yang diminta Mas Roy Suryo itu adalah BRIN dan UI itu, kemudian harus dijamin objektivitasnya. Harus. Kalau sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kalau tidak sesuai nanti Anda bilang tidak objektif. Kita lihat. Sebentar gantian, Mas Roy. Gimana? Ya, kita lihat saja nanti hasilnya apa dan metodologinya kayak apa. Kemudian nanti benar-benar nggak ijazah itu pernah diperiksa atau enggak. Nanti jangan-jangan dia kalau juga begitu begini dong Mas, lebih bagus kan duduk dulu sama-sama. Oke, lembaganya A misalnya. Tentukan metodologinya ini. Alat ukurnya begini. Orangnya siapa? Ijazahnya dikeluarkan. Iya, sabar. Aturan mainnya ditentukan dulu. Setelah itu barangnya mana? Lakukan. Ya kan? Nah, sesuai dengan apa yang Anda yakini atau tidak, Anda harus terima dong. Iya, kalau itu iya. Nah, ini menarik. Berarti nggak ada tapi-tapi lagi dong. Loh iya, makanya kan sejak awal ya, yang namanya legal standingnya, kemudian legal artisnya, pengetahuannya, kemudian speknya dia sebagai apa, keluarkan dan kedua belah pihak. Dan itu kan bukan rahasia. Ketika lembaga independen seperti BRIN dan UI, ya kan ingin melakukan assessment pada sesuatu, pasti disampaikan dong di muka. Nah, kalau ternyata tidak sesuai dengan keyakinan Anda, gimana? Nggak mungkin nggak sesuai, pasti akan sesuai. Pasti akan sesuai. Kalau jujur dan objektif, mana ada foto yang sudah 40 tahun masih jelas banget kayak gini itu nggak mungkin. Saya tidak bisa menjawab soal itu. Tapi mungkin hasil uji forensik berkata lain. Ya gimana Pak Mardiansyah? Ijazahnya Jokowi ya kan sudah sederhana sekali. Yang jadi alat telitinya Roy dan kawan-kawan ijazah palsu. Ijazah aslinya nggak pernah dipegang sama Roy untuk diteliti. Terus dia menyampaikan ke publik ijazah Pak Jokowi palsu. Ini kan kayak orang yang tidak punya dasar untuk merumuskan, menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu karena yang diteliti itu memang bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. Kecuali misalnya ijazah Pak Jokowi ini diteliti sama Rasulullah dan kawan-kawan. Kesimpulan palsu baru disampaikan ke publik. Kalau ini baru lihat aja baru kemarin ijazah Pak Jokowi. Saya juga belum pernah teliti. Sebentar, kalau logikanya beliau saya pakai ya Mas Roy ya. Jangan-jangan selama ini yang kita ributin, yang Anda ributin memang ijazah yang palsu. Bukan yang asli yang punya Pak Jokowi. Makanya sekarang yang asli itu keluarin kan begitu dikeluarin. Nanti pengadilan toh? Sudah enggak, kemarin aja kan katanya asli itu yang keluarin. Begitu lihat saya udah lihat palsu itu udah jelas. Nah, itu udah pasti. Karena saya sudah menduga pasti ketika diperlihatkan statement itu yang akan keluar. Memang. Jadi ketika nanti dia ajukan lagi BRIN, UI. Ini kan Roy Suryo yang merekam. Prediksi Anda akan sama. Prediksi saya akan sama. Karena memang menjadi tujuannya adalah membangun opini untuk mendiskreditkan
menyakitkan Pak Jokowi. Termul Itu kan jelas. omongannya begini. Itu jelas, itu udah pasti itu. Jadi Nggak usah lah pakai diksi itu. Iya, jadi mereka apapun, bangga kok pakai apapun termul, ya itu bangga. yang disampaikan maupun selogik apapun itu akan menjadi tidak logik karena tidak sesuai dengan kepentingan. Karena termul nggak punya logika. Iya, Gitu loh. Tapi begini, dengan logika yang sama seperti yang saya tanyakan ke Mas Roy Suryo tadi, bahwa seseorang akan melihat apa yang dia mau lihat, Anda juga bisa begitu dong. Iya, boleh. Anda hanya bisa Makanya melihat saya apa yang Anda yakini. Betul, Kan? makanya saya bilang Don, sudah. Sekarang ini sudah jadi tersangka. Insya Allah bentar lagi limpah, kan gitu ya. Setelah proses ngambil keterangan soal saksi meringankan dan lain sebagainya, bertarunglah di peradilan. Kan begitu ya. Gitu nah, ketika bertarung, kan nggak mau tuh. Kita ini kan negara hukum, bertarung di peradilan. Jangan juga nanti ketika dalam proses peradilan kita percaya dan meyakini yang menjadi putusan hakim lah yang menjadi pegang kita. Ketika memang itu sudah diputuskan, nanti gitu ya, jangan lagi membangun narasi yang lain, kan gitu loh. Karena membangun narasi bisanya di luar pengadilan. Iya. Kalau di pengadilan tadi saya bilang kita bicara fakta di persidangan. Publik kan juga butuh kenyamanan ya. Ini sudah berapa bulan Roy Suryo yang disampaikan itu aja, dan ternyata dasarnya ijazah palsu. Memang ijazahnya bukan ijazah Pak Jokowi. Tapi Pak Mardi, kenapa Anda juga bisa mengatakan sebentar? Memang Pak. Tapi kenapa Anda juga bisa mengatakan bahwa ini ijazah palsu? Bukan. Anda juga bisa melihat ini orang sekilas. fotokopian terus di print. Ijazah Pak Jokowinya ada. Iya, itu makanya. Kemarin di Polda itu. Nah, makanya yang dia lihat harusnya itu palsu itu kan? yang di Polda itu. Katanya dia di Ini Sumber, Solo. yang diteliti Ya kan? ini. Ya kan? Ya pasti palsu lah, bukan Ya pasti ijazah palsu, Pak kan? Jokowi. Ijazahnya Kalau palsu. ijazah Pak Ini Jokowi itu katanya yang asli ijazah Jokowi. ada Ya kan? di penyidik. Makanya Jadi logika ini kita. logikanya sakit ini. Kita dicederai loh logika Ini kita. Andi Aswan sama mengatakan ini intelektual asli. kita. Andi Aswan, ketua Jokowi Mania, Jadi maksud mengatakan saya, ini asli. Mas Roy Ternyata kalau mau palsu. diteliti lah yang asli. Loh lah ya, ini Andi Aswan Ada bilang kemarin asli. itu yang asli. Ini Andi Jangan Aswan bilang asli. fotokopian lah diteliti. Makanya Andi Aswan Kalau di masuk. persidangan, Ya, begini, masuk. kalau di persidangan, Aduh, kasihan dia. Bapak-bapak, Kasihan dia. gantian Jadi dong. agak lucu ya. Ya. Jadi kita selama ini meributkan hasil Ya, ya. penelitian Ya. ijazah Nah. yang memang ijazah fotokopian. Bukan ijazah aslinya Pak baca nggak? Jokowi. ini yang Bisa duluan baca nggak? ini, yang Makanya pertama. ini kan yang tadi. Ini saya upload yang apa ini? Ini tulisannya apa? Itu tulisan orang. Lah ya Begitu loh. asli kan? Makanya Ya dia iya. bertanggung jawab. Kenapa patokan itu? Asli. Sebegitu. Kalau nggak asli, dia masuk. Seorang Kenapa Roy dia nggak Suryo masuk? bisa Aduh, percaya dengan konyol. apa yang Begini. Iya. Kozinudin ya. Jadi pada hari ini kami menindaklanjuti hasil gelar perkara khusus kemarin di mana penyidik Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah Pak Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, izin Bang Kozinudin, saya perlu mengklarifikasi beberapa hal. Yang pertama adalah ada pengacara dari pihak Pak Egy Sujana yang mengatakan bahwa beliau memegang ijazah. Kemudian di situ beliau merasakan ada emboss, kemudian di situ beliau mengatakan ada watermark. Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah keterangan yang menyesatkan publik. Kenapa? Karena pada saat ijazah itu mau dibuka, saya bersama Bang Ahmad Kozinudin adalah dua lawyer yang berdebat sengit dengan pengacaranya Pak Joko Widodo supaya ijazah itu bisa dibuka. Ibu dituding menyesatkan publik usai menyebut ijazah Jokowi asli. Itu seperti apa mungkin tanggapan dari Ibu Eli dan Eti sendiri? Terima kasih. Siapa yang bilang yang nuding saya siapa? Kemarin pada saat di wawancara di Polda, Siapa dia orangnya? ada salah satu tim kuasa hukum. Sama-sama pengacara. Iya. Terus kapasitasnya menuding saya apa? Pendapat hukumnya emang sudah hebat. Kita kan punya pendapat hukum yang harus dihargai. Katanya hanya dia melihat sendiri. Nggak sendiri loh, semua mata yang ada di sana melihat. Kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba. Dan ada juga yang megang. Nah, kan ada saksinya. Di samping saya adalah seorang Kurnia. Kurnia berkomentar, aduh kita bersyukur ya Bun, bahwa kita dari sekian juta orang kita bisa melihat ijazah Jokowi itu, ijazah asli. Nah saya berpendapat dan menyampaikan statement saya, kalau orang cerdas, kalau dia memahami dari bahasa saya, dia tidak akan menuding saya. Jangan,
Jangan coba-coba kalian membilang saya sesat. Kalian yang sesat. Mengaku atas nama siapa? Kapasitas kalian apa? Gofur, kapasitas kau apa? Kuasa hukum siapa kau? Kalau kuasa hukum ahli, kau harus mengerti dengan keahliannya. Kalau kau penegak hukum, dengan siapa klien kau? Menuding saya, kayak Roy Suryo, dia pintar dalam ahlinya. Saya nggak pernah nuding Roy Suryo tentang keahliannya. Dan saya yakin Pak Roy Suryo nggak mungkin menuding saya. Mungkin itu siapa namanya, Gufron. Ya, kalau Pak Gufron itu nuding saya, dia nggak punya alasan. Kita punya pendapat, mata kita sama-sama melihat. Saya bahkan yang terakhir datang melihat. Saya dorong Pak Al-Katiri, saya geser tangan Pak Al-Katiri. Saya mau lihat juga. Karena semua udah berdiri, tadinya kan dilarang, hanya berdua. Semua udah pada berdiri, saya ikut berdiri juga. Tentu saya kepo juga seperti apa. Saya lihat berdiri, saya coba raba. Untuk apa saya berbohong? Ya, ingat ya, dari semua yang berkomentar sekarang, yang menggonggong sekarang itu ya, kami duluan yang menggugat. Kalian baru hari ini baru menggonggong tanpa dasar. Jangan sembarang gonggongan. Ya, saya berstatement sesuai dengan kapasitas saya. Saya melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Pahami itu. Ada watermark, ada, ayo kita buka nanti. Jangan kita yang berseteru. Ada embos, ada. Itu pandangan saya. Jadi jangan begitu. Saya sangat menghormati kalian. Saya nggak pernah nuding-nuding kalian. Saya bisa kok. Kalau kita mau ribut dengan argumen, boleh. Ludahi saya kalau nggak bisa saya melawan kalian. Tapi nggak guna. Walaupun kita tidak satu circle, kita satu tujuan. Ingat itu. Jadi dalam hal ini jangan dibilang saya sesat. Waduh. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian tentang tayangan kita yang pertama, topik kita yang pertama, debat panas antara Roy Suryo dan juga Bung Mardiansyah, yang menurut saya ini berakhir sangat tragis untuk Roy Suryo. Dia dipermalukan, dia ditertawai Mardiansyah dan juga host Nusantara TV. Tapi ini bukan tanpa alasan teman-teman. Bung Mardiansyah mengungkapkan fakta yang sangat mencengangkan bahwa Roy Suryo ternyata baru melihat ijazah Pak Jokowi yang asli, yang betul-betul asli saat gelar perkara kemarin di Polda Metro. Nah, selama berbulan-bulan ini Roy Suryo dengan lantang mengatakan 11.000% ijazah Pak Jokowi palsu. 11.000 juta persen, triliun persen ijazah Pak Jokowi palsu. Hanya berdasarkan penelitian fotokopi dan juga gambar dari media sosial. Kemudian itu dibukukan dan dibungkus dengan embel-embel penelitian. Ini kan konyol. Saya jadi teringat dengan pemret dari Nusantara TV yang dengan terang-terangan di hadapan Roy Suryo, beliau meragukan penelitian Roy Suryo karena objek penelitiannya itu tidak otentik, hanya berdasarkan media sosial dan fotokopian. Dan ini sangat masuk akal teman-teman. Makanya saya heran kalau ada yang percaya dengan penelitian Roy Suryo. Objeknya aja bukan primary evidence, bukan ijazah Pak Jokowi yang sebenarnya gitu. Aduh. Dan masih ada yang percaya sama Roy Suryo sampai saat ini. Waduh, sepertinya otak kalian perlu dicuci teman-teman ya. Dan tadi dengar nggak kalian? Pertanyaan dari host Nusantara TV yang sangat cerdas, tapi juga menjebak. Mas Roy Suryo melihat ijazah Pak Jokowi di Polda Metro dengan mata telanjang. Melihat foto Pak Jokowi dengan mata telanjang. Tapi apakah dengan mata telanjang Mas Roy Suryo bisa melakukan forensik? Waduh, ini pertanyaan yang sangat cerdas teman-teman. Tapi Roy Suryo lagi-lagi terjebak. Ya itulah kualitas peneliti. Bukan peneliti, tapi orang yang hanya mengaku peneliti. Dan gimana menurut kalian tentang topik kita yang kedua? Aksi saling sindir, saling serang, cakar-cakaran sesama pembenci Pak Jokowi antara penasihat hukum dari Roy Suryo CS, yakni Abdul Ghafur, dan juga penasihat hukum dari Egy Sujana, yakni Ibu Eli Danetti. Dan kok bisa-bisanya gitu, di ujung mereka malah gontok-gontokan.
Padahal kalau kita ingat ya, di awal-awal mereka kompak banget teman-teman. Mereka ini chemistry-nya sangat luar biasa loh. Tapi ya kalau saya pikir ya, ini sepertinya perseteruan yang sudah sangat lama dan ini sudah menjadi bola salju. Mungkin kalian masih ingat ya, mengenai ucapan Egy Sujana waktu dia di London. Egy Sujana sangat tidak mau disamakan dengan kelompok Roy Suryo CS. Karena katanya mereka berbeda. Egy Sujana hanya mempertanyakan ijazah SMA bukan S1. Maka dari itu, ya Roy Suryo CS pantas jadi tersangka. Egy Sujana nggak pantas jadi tersangka. Nah inilah yang terus menggulung teman-teman sampai detik ini. Dan puncaknya ketika Ibu Eli Danetti, penasihat hukum Egy Sujana, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Dia memegang meraba sampai memasukkan tangannya ke ijazah Pak Jokowi saat ditampilkan di gelar perkara khusus Polda Metro. Nah, tapi ya semoga perpecahan ini semakin panas. Semoga mereka saling berantem satu sama lain. Biar kita ada hiburan gitu ya kan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.